podcast KONI Kota Batu. Salam olahraga Jaya. Pekan Olahraga Provinsi Pemprov Jatim 2023 sudah diambang pintu. Beragam persiapan sudah dilaksanakan oleh KONI Kota Batu. Salah satunya melaksanakan pemusatan latihan pusat untuk para atlet yang sudah dimulai sejak bulan Februari 2023 lalu hingga sampai saat ini masih berlangsung. Atlet KONI Kota Batu sudah menyongsong Pemprov Jatim 2023. Apa saja sih persiapannya? Bersama saya, Andi Ramadhani, akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Wakil Ketua Umum KONI Kota Batu, Dr. Andes Sumardi, MH. Bagaimana Bapak? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Din? Ngomong-ngomong tentang Porprov ini ya Pak, bisa dijelaskan untuk warga Kota Batu apa sih Porprov itu? Baik. Warga Kota Batu dan Malang Raya, Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi, suatu kegiatan olahraga multi-event yang mempertandingkan berbagai cabang macam olahraga dalam satu kegiatan atau satu pekan, yaitu disingkat dengan Porprov. Seperti itu, Din. Porprov ini dilaksanakan berapa tahun sekali ya Pak? Oke. Untuk Pekan Olahraga Provinsi atau bisa kita kenal dengan Porprov ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Biasanya dilaksanakan tahun ganjil. Hanya tahun kemarin karena ada kasus COVID-19 sehingga pelaksanaan yang harusnya tahun 2001 ditunda menjadi tahun 2002. Nah sekarang tahun 2003 harus ada lagi sehingga 2022-2023 sama-sama ada Porprov. Ini yang agak berat untuk persiapannya Mbak Din. Jadi pelaksanaannya 2 tahun sekali. Tahun 2022 dilaksanakan di Kota Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Ada 4 kota kabupaten. Kebetulan tahun ini kita akan dilaksanakan juga di 4 kota kabupaten, yaitu Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto, dan Jombang. Itu pelaksananya untuk tahun ini. Nah, yang tahun ini bakal dilaksanakan di bulan apa Pak kira-kira? Rencana untuk kegiatan multi eventnya yaitu bulan September. Insya Allah dibuka mulai tanggal 9 September berkenaan dengan Hari Olahraga atau HORNAS. Namun ada beberapa cabur yang bulan Agustus sudah dimulai. Ada yang pra-Porprov, ada yang katakanlah seperti para layang karena cuaca, ketergantungan dengan cuaca tinggi sehingga sebelum hari H pelaksanaan itu sudah dilaksanakan dulu. Kebetulan untuk para layang, untuk istilahnya katakanlah pra begitu, itu dilaksanakan di Batu sehingga kita diuntungkan karena Batu adalah basis latihannya atlet-atlet para layang kita. Dari tahun ke tahun, KONI Kota Batu selalu mengikuti Porprov Jatim. Bagaimana hasil dari bagaimana hasil yang didapatkan oleh kontingen Kota Batu selama mengikuti Porprov? Ya, alhamdulillah kita selalu dapat medali dan selalu ada peningkatan, Mbak. Kita mulai tahun 2019 itu dilaksanakan di Tuban, Gresik, Lamongan. Di sana kita juga dapat medali baik perak, baik emas, perak maupun perunggu. Nah, kemarin waktu di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso kita meningkat hampir 100%. Kita dapat 11 emas, 20 perak, dan 11 perunggu, yang hasil yang luar biasa bagi kami Pak, karena peningkatan dari tahun 2019 2 kali lipat.
sehingga kita bangga dengan atlet-atlet kita yang sudah bekerja keras sedemikian rupa sehingga membawa nama harum Kota Batu di kancah Porprov Jawa Timur tahun 2022 yang harusnya 2021. Peningkatan yang cukup signifikan ya Pak dari Porprov sebelumnya. Betul. Kalau dulu waktu di tahun 2019 kita dapat 5 emas, 9 perak, dan 12 perunggu. Nah, tahun 2022 kita dapat 11 emas, 20 perak, dan 11 perunggu. Artinya 2 kali lipat peningkatannya, Mbak. Jadi totalnya 42 medali di Porprov 2022. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan dari kontingen apa saja cabur, dari kontingen Kota Batu apa saja cabur yang mendapatkan medali? Iya, ada beberapa cabur Mbak. Kita yang terbanyak adalah di Paralayang dengan 4 emas, di tinju 2 emas, di gulat 1 emas, di jiu-jitsu 1 emas, di biliar 1 emas, terus tarung derajat 1 emas, jumlahnya ada 11 saat itu. Ya, sekitar itu Mbak, nanti mungkin akan saya jelaskan lagi apa saja yang dapat emas. Prestasi yang sangat luar biasa ya Pak. Alhamdulillah Mbak. Oke, Porprov Jatim 2023 ini berbeda dengan Porprov sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya 2 tahun sekali, yang sekarang 1 tahun sekali dengan waktu yang mepet ini, bagaimana KONI Kota Batu mempersiapkan langkah-langkah strategis buat Porprov ke depannya? Iya, kami memang agak sedikit berat Mbak ya, karena persiapan kita mepet sekali setelah Porprov 2022 langsung Porprov 2023, sehingga para atlet harus kita ajak bersama-sama kerja keras untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri. Nah, dari KONI sendiri kita sudah mempersiapkan pemusatan latihan mulai bulan Februari kemarin, Mbak. Ada mereka yang waktu Porprov 2022 dapat medali, kita masukkan ring 1, kita pusatkan latihannya mulai Februari. Itu ada 42 yang bermedali kemarin itu sudah kita latih, pusatkan latihan, berarti sudah sekian bulan mulai Februari. Nah, yang menyusul adalah ring 2, mereka yang dapat prestasi waktu Kejurprov atau kejuaraan provinsi, atau ada yang Popda atau kejuaraan-kejuaraan yang lain, bahkan ada yang kejurnas, itu yang kita masukkan di ring 2 yang kita mulai bulan Mei ada, bulan Juli ada, sehingga kita bertahap Mbak. Itu untuk pemusatan latihannya. Saat ini atlet kita sudah hampir 300 yang ikut pusat Mbak, memang lumayan banyak. Tapi apapun harus kita siapkan untuk menjelang Porprov. Selain pemusatan latihan, kita menggunakan sport science tetap kita pakai Mbak. Kita memakai ukuran-ukuran dengan alat ukur yang sudah standar, yang sudah banyak dilakukan. Kita kerjasama dengan UM untuk pengukurannya, sehingga data-data atlet, kemampuan atlet bisa kita ukur di sana. Kalau olahraga terukur kita sebetulnya nggak begitu sulit, tapi untuk olahraga bela diri, permainan yang lain dan lain sebagainya itu kita harus punya alat ukur tersendiri lah. Itu kita kerjasamakan dengan UM biar sport science kita jalan. Di samping itu kita juga ada yang namanya bantuan saja untuk gizi, belum bisa memenuhi kebutuhan gizi para atlet karena untuk biaya gizi itu tinggi sekali, sehingga kita belum mampu. Bantuan anggaran dari pemerintah Kota Batu belum sampai ke hal gizi. Itu persiapan kita hingga saat ini. Terus ada tryout yang harus kita lakukan.
Seperti itu Mbak persiapannya. Baik Pak. Ngomong-ngomong anggaran ini jadi sudah siap atau belum ya? Ya, nah ini kita yang agak repot. Kita Porprov 2022 dapat anggaran 4,5 M. Lah sekarang dapat anggaran hanya 4 M. Dengan jumlah atlet bertambah, jumlah cabur bertambah. Perlu diketahui Mbak bahwa kita saat ini yang ikut Porprov jumlah cabang olahraganya ada 30. Kita ada 5 tambahan cabur baru. Seperti anggar, ikasi, seperti arung jeram, seperti ada MMA Mbak, kalau sampean sering lihat di televisi yang tarung agak bebas itu. Terus ada lagi berkuda. Berkuda kemarin kita belum mengirim, walaupun saat itu kita untuk kepengurusan sudah ada, tapi baru tahun ini kita bisa mengirim untuk cabang olahraga berkuda. Jadi banyak yang cabur-cabur yang baru ya Pak? Cabur baru, atlet tambah, anggarannya malah sedikit. Ini yang bikin pusing pengurus Mbak. Seperti itu saat ini. Baik. Bagaimana target medali untuk Porprov Jatim 2023 ini? Iya, untuk target medali kita berusaha sekuat tenaga dan kemampuan untuk meningkat. Kalau kemarin 11 emas, 20 perak, dan 11 perunggu, kita berharap tahun ini untuk emas itu ditambah dari yang perak. Perak yang 20 itu bagaimana kita berusaha biar jadi emas. Ya walaupun nggak 100%, tapi katakanlah bisa 50%, berarti kita sudah tambah 10 emas. Itu target kita. Moga-moga bisa terrealisasi, kita bisa tambah 10 emas. Itu bukan target yang muluk-muluk sebetulnya Mbak. Secara logika kita sudah perak. Hanya beberapa yang perlu kita tingkatkan. Ada strategi-strategi khusus dari para pelatih untuk yang kemarin perak bisa menjadi emas. Dan berharap dari yang perunggu bisa jadi perak bahkan jadi emas. Otomatis kalau yang emas diharapkan harus tetap emas. Itu target kita, sehingga ya medalinya kalau bisa Porprov tahun ini 20 lebih lah Mbak. Itu sebetulnya nggak muluk-muluk kalau kita lihat dari hasil yang 2022. Ini mohon doa restu dari masyarakat Batu untuk atlet-atlet kita bisa mewujudkan impian kita bersama. Amin. Nah, untuk cabur-cabur yang baru yang tadi, bagaimana persiapan selanjutnya? Iya, ada beberapa cabur baru yang Porprov 2023 ini ikut Porprov. Katakanlah berkuda. Dari hasil beberapa mengikuti kejuaraan berkuda untuk lomba yang ini cepat, adu cepat, itu kita sudah sering naik podium Mbak ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Kami berharap sekali dari berkuda juga menyumbangkan medali. Kalau bisa 2 emas. Paling tidak 2 emas, karena beberapa kali mengikuti lomba mereka sudah bisa juara. Minimum harus podium untuk berkuda. Lah, terus untuk ikasi anggar ini baru sekali, kita juga berharap di sana menyumbangkan medali, karena kalau cabur baru nggak bisa menambah medali, kita kan kasihan nanti, pembibitannya juga sulit dan sebagainya. Dapat medali di situ di samping untuk meningkatkan ringnya ya, karena ring meningkat otomatis bantuan anggaran itu akan meningkat. Juga untuk mempermudah mencari bibit atlet. Kita tahu Batu kota yang dulu 1 kecamatan sekarang menjadi kota, sehingga jumlah penduduknya tidak sebanyak kota Malang atau Kabupaten Malang, sehingga kita mencari atlet agak ya terbatas. Namun demikian kita berusaha cabur-cabur baru ini bisa
tampil ya bermedali. Terus MMA ini kita juga sudah beberapa kali kelihatannya mereka juga bisa memperoleh medali, bisa podium begitu. Kita juga berharap dari sana. Terus kalau Faji Arung Jeram kemarin kan sudah di waktu di Lumajang itu sudah dipertandingkan, hanya belum memperebutkan medali, sudah diperkenalkan sehingga atlet kita juga sudah ada, juga semoga bisa memperoleh medali. Ada cabur satu lagi yaitu e-sport, ESI ya, e-sport itu, nah ini kan olahraga yang kegemaran anak-anak sekarang. Pakai HP, main game kan itu dipertandingkan, semoga mereka juga bisa menyumbangkan medali. Itu yang cabur-cabur baru, Mbak. Baik, Pak. Nah, kalau yang Porprov tahun 2022, apa ada cabur baru dan mereka mendapatkan medali? Ya, untuk Porprov tahun 2022 ada beberapa cabur baru yang sudah menyumbangkan medali. Baik itu yang sudah pertandingan resmi maupun eksebisi. Yang eksebisi katakanlah berkuda. Berkuda untuk nomor memanah kemarin sudah dapat perak. Sedangkan untuk yang sudah bertandingkan di Ikatan Olahraga Dansa Indonesia atau IOD itu cabur baru ikut sudah menyumbangkan 1 perak 2 perunggu. Dan tahun ini kami berharap IOD juga harus bisa menyumbangkan medali, kami berharap kalau bisa harus emas. Nah, berapa cabang olahraga yang mengikuti Porprov Jatim 2023 ini dan kapan melaksananya? Untuk beberapa cabur memang ada Porprov. Misalkan voli indoor ada Porprov. Terus sepak bola ada Porprov. Untuk futsal ini masih dalam tarik ulur, ada pra apa tidak. Terus bola basket yang pemainnya 5 bukan 3-on-3 atau 3x3 atau yang 2 lawan 2, tapi yang 5 lawan 5 itu ada Porprov. Untuk pelaksanaannya ini tergantung dari masing-masing cabur. Yang pasti sebelum September, sebelum Porprov itu dilaksanakan, sehingga mungkin Agustus. Jadi beberapa cabur ini harus mengikuti Porprov dulu. Lah untuk pengelolaannya, cabur yang mengikuti Porprov kita pemusatan latihannya menunggu setelah mereka lolos dari Porprov. Kalau lolos kita masukkan ke pemusatan latihan otomatis karena hanya sekitar 1 bulan karena pelaksanaan mendekati Porprov sehingga mereka pemusatan latihannya singkat sekali. Jadi pemusatan latihan mandiri di masing-masing cabur. Misalkan sepak bola ya di PSSI, basket di Perbasi, voli di PBVSI. Itu yang dilakukan. Kalau dulu ada beberapa cabur, misalkan catur ada Porprov. Silat ada Porprov, tapi tahun ini silat dan catur tidak ada Porprov, langsung Porprov. Itu beberapa cabur yang ada Porprovnya. Mungkin warga Kota Batu belum paham antara Porprov dan Porprov ini, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya? Iya, untuk Porprov ini dengan tujuan karena pesertanya terlalu banyak dan makan pertandingan waktunya lama sehingga diperakan. Misalkan kalau sepak bola itu ada 38 kota kabupaten bersama-sama itu membutuhkan waktu yang lama sehingga diambillah Porprov sehingga pesertanya 38 bisa 16 bahkan biasanya itu kurang dari 16 dengan catatan tuan rumah pasti lolos. Tuan rumah pasti lolos. Itu yang jadi tuan rumah sehingga mereka tidak perlu mengikuti tapi sudah lolos di Porprov.
Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, terakhir ya, Pak. Porprov Jatim 2023 ini sudah sangat mepet. Mungkin Bapak ada pesan dan harapan untuk atlet, pengurus, official, pelatih, dan semuanya masyarakat untuk Porprov Jatim 2023 ini. Ya, pesan dulu ya. Mungkin pesan untuk atlet, karena kita waktunya tinggal sebulan, harus bisa jaga diri. Artinya tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalkan sering naik sepeda motor ke sana kemari, jangan. Ya, sering begadang, jangan sama sekali dilakukan, tidak boleh. Ya, jaga keselamatan diri, jaga kesehatannya. Karena satu saja ada insiden atau kecelakaan, katakanlah begitu, hancur. Katakanlah kita sudah pemusatan latihan mulai Februari hingga saat ini sudah sekian bulan, tapi karena kelalaian sedikit saja kita akan hancur. Berharap untuk pelatih, orang tua sama-sama menjaga atlet. Bila perlu, kalau saya mengistilahkan dulu, di karantina. Sudahlah, hal-hal yang tidak perlu, tidak penting jangan dilakukan. Ada karnaval di sana, nonton ke sana kemarin ikut karnaval, sudah. Sampean atlet, sampean harus tahu, harus bisa jaga diri bahwa sampean akan bertanding, berjuang membela Kota Batu di bulan September. Ini yang harus disadari. Termasuk untuk orang tua, mohon maaf ini pesen, ya gizi atlet harus diperhatikan. Mereka butuh protein, jangan terlalu banyak lemak, tapi protein. Contoh kecil untuk makan, misalkan diajak makan ke warung atau apa. Kalau makan ayam, bebek, pilihlah dada, jangan pilih paha. Karena paha itu kandungan karbohidrat yang tinggi, tapi kalau dada kandungan protein yang tinggi. Ini orang tua juga harus bisa menyadari. Buah-buahan, sayur-sayuran harus diberikan. Kami di KONI mohon maaf belum bisa memberikan kebutuhan gizi untuk para atlet. Kami hanya bisa menyumbang suplemen saja. Ya semacam madula begitu. Belum gizi sepenuhnya kebutuhan gizi atlet. Untuk masyarakat Batu mohon ikut membantu para atlet kita, para pejuang-pejuang Kota Batu di bidang olahraga, dibantu, difasilitasi dan lain sebagainya. Mau berlatih di tempat atau di kantor dan lain sebagainya, difasilitasi. Karena kami kalau menanggung itu semua, anggaran yang dari bantuan pemerintah Kota Batu tidak cukup. Itu pesan-pesan. Untuk harapan, otomatis kami berharap sekali perolehan medali untuk Porprov tahun ini meningkat dari Porprov sebelumnya atau tahun 2022. Berharap emas 20, perak 30, perunggu 20. Baru itu signifikan peningkatannya. Kita berjuang bersama antara atlet, pengurus cabang olahraga, pengurus KONI, orang tua, masyarakat Batu. Mari kita bersama-sama mendukung, memberikan dorongan, motivasi kepada atlet kita sehingga bisa berprestasi. Kota Batu jaya luar biasa. Begitu. Baik, Pak. Jadi buat teman-teman atlet-atlet Kota Batu, harap diingat kata-kata Pak Sumadi. Demikian podcast KONI Kota Batu kali ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam Porprov Jatim 2023 ini. Dengan semangat kebersamaan, kekompakan, KONI Kota Batu akan meningkatkan pundi-pundi perolehan medali dan meningkatkan peringkat kita. Bersama saya Andina Madani dan Bapak Sumadi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di podcast KONI Kota Batu selanjutnya. Salam olahraga. Jaya.